sebelum Henry turun, Henry ya gimana ya, menangkap ada beberapa hal aneh. Yang pertama, kok ada bis sekolah malam-malam. Dan yang kedua, kata si Sam sama Jack sama Carl, ini bis kecepatannya tinggi banget dan itu oleng. Tiba di hadapan saya nggak oleng sama sekali, berhenti nyantai. Keanehan yang ketiga, nggak ada supirnya dan tidak ada penumpangnya. Oke, jumpa lagi di Jenggotan. Cengkeran rambut tuh golek setan. Karena dunia bukan cuma tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tak kasat mata. So, kali ini kita akan tetap berbagi cerita. Lalu kira-kira ada cerita apa ini setelah 2 cerita yang kemarin-kemarin sempat kita bagikan? Cerita seram di negeri Paman Sam. Yoi, saat ini ada cerita apa lagi? Katanya ada 3 chapter ya. Ya, mari kita meluncur ke chapter ketiga, sebuah rangkaian cerita seram di negeri Paman Sam. Cerita ini adalah sebuah cerita pengalaman seseorang yang dia itu sempat menghilang, tapi dia tidak tahu kalau dia sedang menghilang, dan dia ditemukan di suatu tempat yang pada saat dia menyadari hal tersebut, bro, dia nggak tahu itu tempat di mana. Oke. Nah, mari kita awali ceritanya. Jadi ceritanya ini di sebuah kota, pinggiran kota, tepatnya di pinggiran kota. Aku nggak ngerti nama kotanya mana, pokoknya itu di negara bagian Montana, Amerika Serikat. Nah, kejadian ini itu terjadi di hutan di Helena Forest. Di Helena Forest. Nah, kebetulan ada sekumpulan anak muda, sebetulnya bukan anak muda sih, karena usianya itu 30-an. Oke. Ada sekumpulan mamang-mamang. Anjay. Mamang-mamang US kita sebutnya ya. Mamang-mamang Amerika yang merencanakan sebuah pembegalan. Begitu, pembegalan Ya masih pemuda lah itu. ya, pembegalan di hutan di Helena Forest. Oke. Nah, ini ada sekumpulan pemudanya, ada Carl, CARL namanya, ada Carl, ada Sam, ada Jack, dan juga ada Henry. Jadi ada Carl, Sam, Jack, dan Henry. Oke. Keempat mamang-mamang ini, keempat pemuda ini merencanakan sebuah pembegalan yang kebetulan mereka sudah merencanakan itu, dan rencananya eksekusinya akan dilakukan di Helena Forest di Amerika Serikat, di negara bagian Montana. Segala rencana sudah mereka siapkan dengan matang. Akhirnya di suatu hari, ya kan, di suatu malam mereka menuju ke Helena Forest. Target mereka adalah orang-orang yang melintasi jalanan di Helena Forest menggunakan mobil. Oke. Jadi intinya dihadang, terus habis itu dibegal. Nah, kalau teman-teman penasaran rencananya apa, mari kita langsung spill rencana mereka. Jadi mereka datang ke lokasi tidak tengah malam banget, tapi udah malam tapi tidak tengah malam banget. Mereka berempat itu membawa roll cable, tapi kabel rollnya atau roll kabelnya itu bukan roll kabel untuk ngecas laptop atau ngecas HP, bukan. Mereka tuh membawa roll kabel tembaga. Oke. Roll kabel tembaga dengan diameter itu kurang lebih ya, itu 1 mm. Oh, 1 mm. Oke. Cukup gede. Diameter 1 mm itu tembaga, bro, kabel tembaga. Nah, modus mereka adalah membentangkan kabel itu di tengah hutan. Jadi, kalau ada mobil yang melintas dan nabrak kabel itu, pasti setelah nabrak kabel itu tuh mobilnya tuh menjadi tidak terkendali, ya kan? Dan kecenderungan
Nggak patah itu kalau cuma tembaga. Ya memang patah tapi untuk menghalangi doang. Untuk menghalangi mobil. Jadi mobilnya kan nabrak kabel itu. Tes. Begitu nabrak otomatis mobilnya kan agak oleng dan refleksnya sopir pasti berhenti. Dan pada saat itu eksekusinya. Emang sengaja buat nggak mencelakai ya? Iya, jadi sengaja tidak mencelakai, hanya membuat mobil oleng dan refleks supir untuk memberhentikan mobilnya. Itu modus besarnya lah begitulah. Nah, modus detailnya adalah seperti ini. Mereka datang malam-malam nih. Terus mereka ngebentangin kabel tembaga itu dengan ukuran 1 mm itu. Mereka bentangin, tapi bentanginnya itu masih bentangin di bawah, bro. Masih dibentangin di bawah. Untuk apa? Untuk mengukur lebar jalan itu. Jadi setelah dibentangin di bawah, tapi bentanginnya ya belum dinaikin ke atas. Dibentangin di bawah, terus kan ketahuan tuh panjang kabel yang akan mengcover lebar jalannya. Itu mereka tandai tuh, oh lebar jalannya segini, tandai di kabelnya itu, tandai seret. Kebetulan tembaganya itu berwarna krem glossy. Setelah ditandai itu lebar jalannya segini. Nah kan mereka akan mengkaitkan kabel itu ke pohon kanan kirinya kan. Nah lebihannya daripada lebar jalan itu kabelnya mereka warnai dengan warna hitam glossy, pakai vinil atau pakai apa gitu loh. Warna hitam glossy. Jadi kalau kita melihat kabelnya nih, kabelnya yang menutupi jalan itu warnanya krem. Sehingga pada saat kena sinar lampu mobil, warna kabelnya akan nyaru sama warna jalan. Karena kan warna jalan aspal kan ya abu-abu, karena lampu kan jadi agak krem, jadi agak nyaru. Nah terus kalau teman-teman nanya pinggirannya kenapa diwarnai hitam? Ya biar nggak krem aja, jadi biar hitam, jadi biar orang melihatnya tuh seperti tidak ada apa-apa di depan. Jadi pinggirannya warna hitam pakai vinil ya glossy juga. Yang tengahnya yang kabel tutupi jalan itu warnanya krem. Jadi biar orang yang melintas di sana tidak melihat dari kejauhan kalau di depan dia terkamuflase. Begitu bahasanya, oke. Setelah diukur, pinggirannya diwarnain tuh dilapisin vinil warna hitam glossy, tengahnya tuh dibiarin warna krem. Siap. Kan dipentanginnya masih di bawah dong. Setelah itu mereka menaikkan kabelnya setinggi 1 meter. Jadi sisi kabel satunya dikaitkan ke pohon, sisi kabel satunya lagi dikaitkan ke pohon. Yang merencanakan ini tuh kan ada 4 orang, ada Carl, Sam, Jack sama Henry. Betul. Mereka menempati posnya masing-masing. Jadi akan saya jelaskan posnya. Si Carl itu berada di, ini ibarat kata nih, jangkauan mereka itu kita ibaratkan setengah kilometer ya, 500 meter ya. Jauh ya? Iya, jangkauan mereka 500 meter tuh. Memantau. Setengah kilometer. Si Carl itu berada di ujung sebelah selatan. Tugas si Carl adalah ketika ada yang mobil melintas dari sisi selatan, itu ngabarin pakai halo ya apa? Iya itulah. Saya kayak WO gitu apa jenis? HT ya. Ngabarin temennya lewat HT bahwa akan ada mobil yang melintas. Jadi kalian siap-siap. Itu tugas Carl yang ada di sisi selatan. Sam sama Jack itu nungguin kabelnya, berada di sisi pas kabelnya. Jadi ibarat kata Jack di kanan, Sam di sisi jalan kiri. Mereka tuh jagain kabelnya. Nah si Henry itu berada di sisi utara sebagai eksekutor. Jadi kalau misalnya kan mobilnya kan ya dikira-kira lah pasti berhentinya di sekitaran Henry nih. Jadi si Henry yang pertama kali turun untuk mengeksekusi, lalu dibantu sama teman-temannya yang di belakangnya gitu loh. Jadi kalau Anda menjadi sopir mobil gitu kan, terus mobil Anda oleng terus Anda ngerem, ya kan, bisa dipastikan Anda itu ketemu si Henry dulu. Terus Henry mau begal Anda kan, pasti ada melawan kan. Nah tidak lama setelah itu si Carl, Sam sama Jack itu datang dari belakang Anda, bantuin si Henry. Begitulah kira-kira modusnya ya.
Dan modus itu juga berlaku kalau ada mobil yang datang dari arah sebelahnya. Berarti Oke. posisinya ditukar. Kalau tadi Henry jadi eksekutor, Carl sebagai pengabar. Nah kalau datang dari sebelah utara mobilnya tuh, si Henry jadi pengabar, si Carl jadi eksekutor. Oh, bolak-balik. Bolak-balik begitulah ya. Jadi kurang lebih teman-teman paham akan modus pembegalan ini. Nah, setelah mereka men-set up semuanya, oke. Mereka tungguin tuh kira-kira belum ada 1 jam lah, 50 menit. Berarti emang sepi ya jalan. Emang sepi banget. Tiba-tiba Sam, Jack yang berada di spot kabel sama si Henry yang berada di spot eksekutor mendengar instruksi dari Carl. Akan ada mobil yang melintas dari arah saya, berarti dari arah selatan, mau ke utara, ya kan? Kalian siap-siap, oke. Yang harus paling siap-siap kan adalah si Henry kan, yang paling harus, karena dia eksekutornya kan. Oke. Terus si Carl memantau mobilnya, terus habis mobilnya lewat depan Carl kembali memberikan instruksi ke teman-temannya. Mobil ini melaju sangat kencang, dan ternyata ini bukan mobil, tapi bus sekolah. Oke. Aneh banget nih awal-awal, kenapa malam-malam masih ada bis sekolah, Ya. ya kan? Dan tapi fokusnya si Carl itu bukan di bus sekolah yang ada malam-malam, tapi fokusnya adalah ini bus kenceng banget. Kemungkinan mobil ini akan terpelanting agak jauh. Jadi kemungkinan kecil lah sopirnya akan berhenti. Kemungkinan besar mobilnya akan oleng banget dan itu akan ke pinggir hutan banget. Oke. Begitu, karena ini kenceng banget gitu kan. Kan efek nabrak kabel, keganggu kabel gimana kan. Oke. Terus habis itu oke, si Henry akan memantau ketika si mobil itu sudah oleng di utara gitulah, mereka gitu. Bisnya melaju des. Si Sam dan Jack juga melihat bis itu nabrak kabel, ceder begitu nabrak kabel. Beneran bro, si bisnya tuh masih jalan kenceng banget, tapi begitu kejauhan bisnya tuh oleng banget. Wah, terus si Sam sama Jack yang berada di spot kabel itu melihat kok dari ujung utara itu bisnya tuh oleng banget sampai keluar ke bahu jalan. Yang itu berarti olengnya itu pas di spotnya Henry kan. Yoi. Tapi si Henry tidak melihat bisnya itu oleng. Loh. Si Henry melihat bisnya, tapi si Henry itu by the way teman-teman ya, si Henry itu menjadi eksekutor kan. Dia tuh nungguin di atas pohon. Oke. Dia tuh melihat bisnya, tapi bisnya tuh nggak oleng, tapi jalan santai banget. Terus berhenti tepat di depan pohon yang dinaiki sama Henry. Oke. Berhenti santai, nggak oleng loh. Iya. Padahal Biasa si aja Sam lah. sama Jack melihat bis itu oleng banget di spotnya si Henry itu. Oke. Terus ya tanpa pikir panjang dong si Henry langsung, bisnya sudah ada di depan saya, kalian bertiga kemari. Jadi si Henry langsung turun dong. Tapi sebelum Henry turun, Henry ya gimana ya, menangkap ada beberapa hal aneh. Yang pertama, kok ada bis sekolah malam-malam. Dan yang kedua, kata si Sam sama Jack sama Carl, ini bis kecepatannya tinggi banget dan itu oleng. Tiba di hadapan saya nggak oleng sama sekali, berhenti nyantai. Keanehan yang ketiga, nggak ada supirnya dan tidak ada penumpangnya. Bis itu kosong. Itu sudah tidak bisa dinalar oleh Henry sebetulnya, tapi Henry masih mencoba positive thinking. Mungkin bis itu tuh cuman ada supirnya doang. Dan begitu bisnya oleng, supirnya keluar. Pada saat bisnya oleng, sehingga pada saat bisnya tuh nyampe di depannya si Henry, itu gak ada siapa-siapa. Pikirannya Henry. Henry tapi turun, seret, jalan dia, mau siap-siap
membegal karena siapa tahu di dalam bis masih ada orang. Masuk bisnya, beneran gak ada siapa-siapa loh. Dia tengok ke spot sopirnya nggak ada orang. Terus dia keluar lagi, nengok ke sisi belakang. Jadi pintu bis kan sebelah belakang ada kan, di sebelah kirinya jadi belakang. Kiri apa kanan belakang ya? Karena kan Amerika kan nggak jalur kanan setahu saya kan. Di bagian belakang nggak ada orangnya. Terus si Henry itu menginstruksikan Carl, Sam sama Jack untuk segera merapat ke posisinya. Karena si Henry tidak juga menjumpai ketiga temannya. Cepetan ke sini, segera kemari. Aku tidak mendapati siapapun di sini. Si Henry ngecek, nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa bro, cuman ada kursi-kursi penumpang aja, Kosong lah. kosong, melompong. Dan ketika si Henry ngecek bisnya, ketika temannya tuh tidak kunjung ada bro, manggilin lagi temannya lewat HT kan. Iya. Terus si Henry naik ke bisnya di bagian penumpangnya ya. Terus si Henry menyalakan HT-nya. HT-nya gak nyala bro untuk pertama kalinya. Gak nyala HT-nya. Terus akhirnya si Henry ngantongin HT-nya lagi. Terus celinguk keluar. Memastikan nih teman-temannya kemana sih? Oh iya. Kok gak hadir-hadir gitu kan? Kok gak datang-datang? Nah pada saat si Henry celingukan ke arah belakang, ke arah keluar, tiba-tiba bisnya melaju dengan sangat kencang. Anjay. Dengan Henry yang masih di dalam. Loh, jalan sendiri. Iya, gak ada supirnya. Oke. Gak ada supirnya. Terus habis itu si Henry panik dong. Wah, ini gak ada supirnya, kok bisa jalan dan lain sebagainya. Terus akhirnya si Henry teriak-teriak, terus minta tolong dan sebagainya. Terus pikiran Henry kemana-mana. Akhirnya pikiran Henry itu mengarah ke ini yang nyupirin hantu. Makanya refleksi Henry bilang apa maumu gitulah begitu. Iya. Hentikan saya ngono kan. Terus bisa tetap melaju bro. Dan cepet banget ya, maksudnya rasanya si Henry ini ya kira-kira melaju dengan kecepatan lebih lah dari 120. Kencang banget. Dan si Henry itu berteriak-teriak namun tidak ada respon, ya memang gak akan ada respon sih. Terus teriak-teriak juga bisnya gak berhenti-berhenti. Akhirnya si Henry memutuskan untuk nonjokin kaca bisnya. Berharap kacanya pecah, terus Henry nekat keluar dari situ. Ditonjok-tonjokin gak bisa, ganti sebelah kiri gak bisa, lompat ke depan. Ini supirnya gak ada loh. Lu bayangin aja teman-teman, maksudnya Anda berada di dalam sebuah bis yang melaju kencang tanpa supir, lu bayangin aja deh. Pindah ke depan, mencoba mengendalikan ini kan, nggak bisa, tetap kencang, ya kan. Terus berusaha mecahin kaca di samping sopir, terus kaca di sampingnya sopir, ya kan. Nginjek rem nggak bisa. Nggak bisa wes. Akhirnya Henry balik ke belakang, itu masih teriak-teriak Henry tuh. Balik ke belakang, berusaha untuk mendobrak pintu bagian belakang bus, tetap nggak bisa. Nah, pas Henry mencoba untuk mendobrak pintu bagian belakang bis, tiba-tiba bis ngerem mendadak, seret, dan otomatis Henry kan kena efek inersianya kan. Si Henry itu kepalanya membentur daripada kursi itu membentur keras banget sehingga Henry pingsan. Oke. Sekarang mari kita beralih ke POV teman-temannya. Kan teman-temannya nggak hadir tuh. Teman-temannya itu sebetulnya sudah menghampiri Henry, namun tidak menjumpai Henry dan tidak juga menjumpai bis itu. Teman-temannya juga manggil-manggilin Henry lewat hati, tapi menurut pengakuan teman-temannya, Henry ini tidak merespon sama sekali dan sama sekali tidak ada panggilan Henry untuk nyuruh segera ke spotnya Henry. Jadi kan Henry sempat segera kemari gitu. Teman-temannya tidak mendapati hal itu. Ini menjadi suatu hal yang aneh kan. Nah, akhirnya bro, pada hari itu teman-temannya
memutuskan untuk cabut tanpa Henry. Oke. Ini POV teman-temannya ya, cabut tanpa Henry, dan mereka berusahalah untuk mencari Henry tanpa bantuan polisi ya, karena mereka seorang penjahat lah mereka katakan. Iya, betul. Mereka mencari tetap gak ada, akhirnya mereka cari itu berhari-hari gak ada. Akhirnya mereka ya ada simplifikasi lah, Henry ngilang, udah itu aja. Oke. Tapi biarpun begitu, akhirnya mereka bertiga itu melanjutkan hidupnya ya sebagai kriminal juga gitu loh. Ya maksudnya tetap ngerampok dan sebagainya. Nyuri. Dan akhirnya mereka bertiga itu tertangkaplah ketika mereka bertiga sedang berusaha mencuri di salah satu toko perhiasan di negara Amerika Serikat, di di Wyoming sana. Ketika di salah satu berusaha merampok toko perhiasan di Wyoming, mereka tertangkap. Mari kita balik ke POV-nya Henry. Oke. Henry kan pingsan gak sadar. Tiba-tiba bro, Henry itu merasakan ya, ketika Henry tersungkur ya, Henry itu merasakan wajahnya tuh kayak diterpa sinar gitu loh. Maksudnya diterpa hawa panas, diterpa sinar matahari yang begitu menyengat. Pokoknya mendadak panas banget lah. Terus Henry buka matanya. Gila bro, Henry sekarang ya pas sadar, dia tuh sudah berada di sebuah pinggiran highway ya. Pinggiran highway yang dimana kanan kirinya tuh gersang banget. Oke. Selayaknya jalan-jalan di Amerika gitulah. Iya. Seperti kayak di film-film gersang. Makanya Henry tuh merasa panas dan sebagainya. Henry tuh merasa kehausan. Terus dia mencoba jalan tapi badannya lemah ya kan. Dia mengalami degradasi, Dehidrasi. Degradasi sih. Dehidrasi. Dia berjalan, dia nggak tahu itu di mana dan sebagainya. Terus dia menjumpai sebuah pelang yang menunjukkan bahwa sekarang dia itu sedang berada di Mariana Lake Highway. Yang itu Henry nggak tahu itu di mana. Tapi saya berusaha nyari tahu. Mariana Lake Highway itu ternyata ada di provinsi Alberta di Kanada. Oke. Jadi buat teman-teman tadi kan pembegalannya kan ada di Helena Forest. Itu di Montana. Montana itu Amerika bagian paling utara lah, yang langsung berbatasan sama Kanada. Itu kalau diterusin emang nembus Kanada bro. Tapi ini sudah di highway Mariana Lake yang dimana itu Kanada Tengah. Kan cukup jauh ya. Jauh banget. Dan ketika saya cari di Google, jarak antara Helena Forest dengan highway Mariana Lake itu almost 1000 mil. Hampir 1000 mil. Boh, jaraknya. Berarti lebih jauh dari Mojokerto ke Kandangan ya. Kandangan. Gak ngerti Kandangan. Ternyata sampai Kanada ternyata. Aduh, bukan. Kirain Kandangan. Ya kira-kira Surabaya Cirebon mungkin lah. Iya. Mungkin segitu. Pokoknya dia itu akhirnya dehidrasi dan sebagainya. Terus dia tuh bener-bener lemah, pingsan di jalan. Terus akhirnya dia ditemukan oleh seseorang, terus dibawa ke klinik. Terus akhirnya dirawat dan sebagainya. Akhirnya si Henry selamat begitulah, dan memulai hidupnya di Kanada. Nah sebetulnya ceritanya itu berhenti sampai sini, tapi aku akan sedikit tambahkan tentang bis misterius itu ya. Bis misterius itu adalah sebuah bis bro, sebuah bis yang dimana di bis itu konon pernah terjadi pembantaian. Di bis itu. Jadi ini bonus track cerita dikit ya. Bis itu sebetulnya adalah milik salah satu sekolah SD begitulah. SD di di California sana, di baratnya Amerika, di California sana. Dan yang dimana itu kenapa bis sekolah itu pernah terjadi pembantaian. Jadi bro, sudah menjadi hal yang biasa ketika kasus pembulian itu ada di Amerika. Oke. Pernah ada satu anak nerd dibully dan sebagainya.
singkat cerita ya, akhirnya dia punya dendam. Akhirnya sekolah itu mengadakan karya wisata, dan si anak yang dibully terus itu membalaskan dendamnya di dalam bis itu. Astaga. Akhirnya sopir, teman-temannya, Iya. sama Semuanya beberapa ya. pendamping mati dibunuh, dan si anak itu bunuh diri. Oke. Makanya bis itu tuh terus menerus akhirnya mitosnya menghantui orang-orang yang berada di jalanan Amerika, terutama Amerika bagian utara ketika malam hari Oh. gitu. Iya, iya. Jadi ya ada apa namanya keuntungan tersendiri bagi Henry ketika diculik oleh bis Iya, misterius iya, itu, iya, bahwa Henry tidak melanjutkan kehidupan kriminalnya, sedangkan 3 temannya kan melanjutkan kehidupan kriminalnya Iya, iya. dan tertangkap gitu. Iya, 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 Dan iya. itulah tadi chapter ketiga mengenai sebuah pembegalan yang ada di Helena Forest di Amerika Serikat, di negara bagian Montana. Oke. Bagus ceritanya ini. Alurnya cukup bikin saya berpikir, wah ternyata gitu endingnya. Kalau misalnya kita naik mobil sama teman kenceng-kencengan, kita bisa marit goblok pelan-pelan. Yoi. Lah kalau ini si Henry mau goblok-goblokin siapa, kan nggak ada dong. Oh iya. Nggak ada Iya. orang sopirnya gitu. Iya, iya, Ya. iya. Oke, terima kasih perjumpaan di kali ini di Jenggotan Podcast. Buat teman-teman nggak lupa dan nggak bosan-bosannya kita ngingetin, kirim aja ceritanya ke Instagram. Nanti DM ditaruh aja. ton di mana, di sini. Ning kene ton ya. Pun Iya, kene di bisa. mana? Di situ Oh, lah. bebas ya. Bebas ya. Ditaruh de anu ngene iso gak tonton? Nek taruh nah. Oke. Bisa ya. Oke. Ya, gitu. Kirimkan cerita Anda di mana, Mat? Di sini. Ya. Oke. Di @jenggotan_podcast. Editornya miso guys. Editornya misuh cuk gitu kan. Biar tambah miso, kita tambah lagi, ini dia Instagram kita. Nah. Oke, terima kasih. Kirimkan cerita kamu di sini, akan dan pasti kami bawakan di program Jenggotan Jengkeran Ramutu Golek Setan. Karena dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Sampai jumpa.